Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Zuleka Channel yang berbagi tips biar istrinya awet muda terus, yaitu gampang, yaitu kalian harus bisa mencukupi keluarga. Kalau kalian sudah bisa mencukupi kas dapurnya, insya Allah istri itu akan cantik terus dan tetap awet muda. Caranya yaitu kalian tidak boleh kurang jatah kas dapurnya, karena guys, kalau kalian kas dapurnya jarang ngebul ya guys, boro-boro beli bedak, boro-boro beli lipstik, boro-boro beli baju yang cantik. Istri itu cantik itu kalau bajunya bagus-bagus, dijamin pasti menarik. Penampilan itu nomor satu guys, makanya waktu kalian belum menikah itu kelihatannya cantik dan menarik karena bagus bajunya. Hari ini aku mau berbagi tentang masalah rumah tangga guys. Mengapa aku selalu membahas tentang rumah tangga? Karena banyak sekali kejadiannya ya guys, perceraian padahal mereka itu saling mencintai, saling menyayangi, namun tetap aja berpisah karena guys, akibat kurang komunikasi dan kurang pengetahuan. Mengapa banyak sekali kejadian perceraian ya guys, yaitu akibat laki-laki yang egois, yang tidak mau mempertahankan rumah tangganya. Padahal ya guys, kalau kalian kepengen rumah tangganya rukun, damai, tentram, itu mudah banget guys. Bila mana seorang laki-laki itu sudah belajar dewasa, sudah belajar pengetahuan tentang masalah rumah tangga, dijamin rumah tangganya akan adem ayem. Karena di dalam rumah tangga itu guys, yang bisa membahagiakan seorang istri itu suami. Walaupun mertuanya tidak sayang, walaupun iparnya tidak sayang, namun kalau suaminya sayang, pengertian, dijamin rumah tangganya akan adem ayem. Namun banyak sekali ya guys kejadiannya seorang suami itu tidak pengertian. Mengapa tidak pengertian? Karena selalu kepengen nuntut, harus ini, harus itu. Namun seorang suami itu jarang yang tanggung jawab masalah ekonomi. Kepengen istrinya cantik, kepengen istrinya menarik, kepengen istrinya itu tetap awet muda, namun dia tidak tanggung jawab masalah ekonomi. Mau istrinya cantiknya dari mana? Karena guys, seorang istri itu guys harus tetap kelihatan cantik, kelihatan fresh, itu harus yang banyak duitnya guys. Kalian jangan pada munafik, karena duitlah yang nomor satu di dalam rumah tangga itu guys. Biar keluarganya harmonis itu ya duit. Karena mau beli bedak pakai duit, mau beli lipstik pakai duit, mau beli jamu pakai duit, mau beli baju ya pakai duit. Sedangkan ekonominya itu kurang, kas dapurnya itu dikasihnya sedikit, boro-boro mau beli bedak, boro-boro mau beli baju, kas dapur aja jarang ngebul, bener gak guys? Jadi kalau kepengen istrinya cantik, kepengen istrinya menarik, para lelaki, para suami, kalianlah harus belajar mawas diri. Kalian harus pinter cari duit. Karena kalian itu kalau banyak duit, biasanya laki-laki itu sukanya poya-poya, tidak mementingkan keluarga, biasanya happy-happy di luar sama teman-temannya.
Nanti kalau nggak punya duit biasanya marah-marah, bener nggak guys? Jadi sebenarnya itu di dalam rumah tangga itu istrinya kelihatan cantik, kelihatan menarik, kelihatan fresh, yaitu suaminya itu harus pinter cari duit. Karena kalau suaminya kurang menafkainya, otomatis istri itu males dandan, terus jedal-jedul karena pusing mengatur ekonomi untuk makan sehari-hari aja itu kurang. Jadi susah kalau kepengen hidupnya bahagia. Suami itu harus bertanggung jawab mencari nafkah sampai tercukupi keluarganya. Jangan sampai kalian itu menafkahi istri itu kekurangan, karena dijamin keluarga kalian akan berantakan. Nanti ujung-ujungnya perceraian. Mengapa kayak gitu? Karena istrinya males dandan, akibatnya jedal-jedul, baunya apek terus karena ekonominya kurang. Terus suaminya nanti mencari di luar, mencari wanita lain, dan ada perselingkuhan, terus jadinya bisa perceraian. Makanya wahai lelaki atau para suami, kalau kalian itu sungguh-sungguh mencintai istrinya, kalian itu harus bisa menyenangkan atau supaya bisa bahagia istrinya, yaitu kalian harus pinter cari duitnya. Bekerja keraslah untuk keluarga. Janganlah kalian egois, karena kecantikan itu guys di luar sana banyak juga guys. Kalau kalian selalu ganti-ganti wanita, nanti ujung-ujungnya kalian juga menyesal karena banyak anak setiap pelosok, sedangkan mereka harus dinafkain semua dan kalianlah yang akan pusing 7 keliling. Jadi kalian harus waspada. Lebih baik istri satu dan kalian harus mencukupi, terus membahagiakan istrinya. Karena seorang istri itu guys, dia selalu menerima apapun keadaan seorang suami. Dia tidak pernah menuntut kalau suaminya itu setia, nurut, dan perhatian. Namun karena kebutuhan setiap hari untuk memasak, patung sekolah, kebutuhan anak, kebutuhan suami, jadi seorang istri itu menuntut ekonomi karena sudah kodratnya laki-laki itu harus bisa mencari duit, dan kodratnya seorang istri itu harus bisa menjaga diri dan merawat diri biar tetap cantik dan servisnya tetap bagus, yaitu harus banyak duit juga. Makanya seorang suami kalau sudah mau menikah atau sudah menikah, kalian sudah berpikir matang ya guys, terus berpikir dewasa bahwa kalian harus bisa menafkahi anak orang. Makanya kalian itu sebelum menikah lebih baik kalian itu bekerja keras supaya pas menikah kalian itu sudah cukup berpengalaman dan sudah cukup punya tabungan. Jangan sampai kalian itu pas menikah tidak punya apa-apa, itu bahaya. Karena biasanya kalau sudah menikah itu guys,
1 bulan atau 2 bulan itu bisa hamil. Sedangkan kalian belum punya tabungan apa-apa, belum persiapan tadinya, kalian nanti akan pusing 7 keliling pas istrinya melahirkan. Jadi kalian itu tidak boleh menyepelekan masalah perkawinan. Jangan sampai kalian itu pas menikah terus baru beberapa bulan atau baru beberapa tahun terus ada perceraian. Dan kalian harus tahu kalau di dalam rumah tangga itu seorang laki-laki harus bisa full tanggung jawabnya menafkahi seorang istri, karena seorang istri itu tanggung jawabnya seorang suami pas menikah. Dia tidak dikasih jajan lagi, tidak dikasih duit lagi sama ibunya atau sama orang tuanya. Dia tanggung jawab seorang suami. Makanya suami itu harus perhatikan istrinya, apakah dia itu sudah bahagia hidup bersama kalian. Karena jangan sampai tadinya hidup bahagia dengan kedua orang tuanya, pas menikah dengan kalian itu hidupnya menderita, hidupnya sengsara. Itu jangan sampai guys. Karena seorang wanita itu guys, kalau hidupnya tidak bahagia, nanti dia itu cepat tua walaupun umurnya masih muda. Karena seorang perempuan itu guys, kalau sudah menikah biasanya dia itu malu untuk mengatakan kalau hidupnya tidak bahagia atau hidupnya kekurangan. Dia biasanya disimpan sendiri rapat-rapat kekurangan suami, biar nanti dia itu tidak disuruh cerai sama kedua orang tuanya. Bedanya dengan seorang suami, kalau seorang suami itu istrinya punya kekurangan, biasanya suami itu suka menjelekkan di belakang istrinya atau suka ngadu domba sama temen-temennya. Jarang yang bisa menutupi kekurangan istrinya. Beda dengan seorang istri, kalau suaminya punya kekurangan itu selalu ditutupin biar kelihatannya hidupnya bahagia dan rukun. Jadi kalau mau istrinya tetap cantik, istrinya tetap menarik, kalian harus tahu ya guys, bahwa ekonomi itu harus dipenuhi biar istrinya kelihatan cantik dan menarik. Kalau istrinya selalu dipenuhi kebutuhannya, insya Allah seorang istri itu akan selalu bahagia, selalu senang, karena tidak memikirkan beban ekonomi. Jadi para suami, janganlah kalian itu mencari wanita di luar kalau istrinya kelihatan tidak muda lagi atau sudah kelihatan tua. Kalian itu harus cerdik, harus pintar. Kalian harus cari duit yang banyak, terus istri kalian itu suruh dandan yang rapi, suruh pakai minyak wangi, suruh pakai bedak biar kelihatan cantik dan fresh. Insya Allah istri akan bahagia kalau suaminya itu memperhatikan. Jangan sampai kalian mencari wanita lain. Kadang seorang istri juga lelah, sangat banyak bebannya, jadi lupa untuk
berdandan atau menghias diri karena kesibukan untuk mengurusi rumah tangga, untuk mengurusi suami, untuk mengurusi anak, apalagi anaknya sakit-sakitan terus. Kadang-kadang seorang istri itu lupa dia itu harus tampil tetap cantik untuk suaminya. Biasanya seorang istri itu sedang gelisah kalau anaknya sakit-sakitan terus, jadi lupa untuk dandan yang cantik biar tetap menarik, biar tetap fresh di depan suami. Kadang-kadang dia itu selalu memikirkan anaknya yang lagi sakit. Makanya seorang suami juga harus pengertian dan harus mengerti. Kalau kalian kepengen istrinya tetap cantik dan tetap menarik, kaliannya itu harus bisa pengertian. Pelan-pelan dengan nada yang lembut, dengan kasih sayang, kalian ngomong terang-terangan sama istrinya, walaupun dalam keadaan anaknya sakit atau anaknya itu lagi sakit-sakitan terus, namun tetap seorang istri itu harus tetap kelihatan cantik dan fresh di depan suaminya. Dan kalian itu juga harus ngerti memanjakan istrinya, yaitu gantian ngurus anak yang sakit, dan kalian pelan-pelan ngomongnya, terus dicukupi juga nafkahnya. Insya Allah istri akan menurut. Terus ya guys, kalau istri terlalu sibuk dengan anak yang lagi sakit, suami itu harus pengertian ya. Kalian jangan marah-marah dengan istri, karena istri itu sudah sangat lelah, banyak beban dan banyak pikiran karena anaknya sakit-sakitan terus. Bedanya dengan suami, kalau suami itu biasanya tidak terlalu dalam memikirkan kalau anaknya lagi sakit, sedangkan istri itu biasanya males untuk dandan dan melayani suami kalau anaknya lagi sakit. Padahal ya guys, itu tidak boleh guys. Kita harus tetap kelihatan cantik, kelihatan fresh di depan suami kita, walaupun anak kita itu dalam keadaan sakit, karena kewajiban kita itu harus membahagiakan suami juga. Dan suami juga harus pengertian kalau istrinya itu lelah karena melihat anaknya sakit. Biasanya istri itu males berhubungan dengan suami. Kalian itu harus pelan-pelan dengan nada lembut dan kasih sayang. Peluklah istrimu dengan kehangatan, terus bisikan kata-kata cinta sama istrimu. Kalian jangan malu kalau kalian itu lagi kepengen, karena biasanya seorang suami itu tidak peduli ya guys, walaupun anaknya sakit, namun kalau kepengen dia itu biasanya memaksa. Bener gak guys? Jadi kalian juga harus paham kalau sudah berkeluarga, kalian harus memikirkan suami juga. Jangan sampai kalian itu asik dengan anak, atau karena kalian lagi banyak pikiran masalah anak sakit, terus kalian melupakan suami kalian. Itu tidak boleh, karena bahaya. Nanti suami kalian akan jajan di luar kalau kaliannya tidak memenuhi
hasratnya. Jadi kalian harus pinter. Walaupun anak sakit-sakitan, namun kalian juga harus bisa merawat suami kalian. Jadi kalau bisa ya guys, para lelaki atau para suami itu harus pengertian, karena istri itu jiwanya itu sakit. Kalau lihat anaknya sakit, jadi kadang-kadang tidak kepikiran sedikit pun ingin bercinta dengan suaminya. Dia selalu memikirkan anaknya terus. Jadi kalau seorang suami itu harus belajar legowo, harus bijaksana, karena seorang istri itu aslinya nurut. Walaupun dalam keadaan anaknya sakit, namun kalau suaminya minta dengan kelembutan, minta jatah dengan kasih sayang, insya Allah dia pasti akan ngasih. Jadi seorang suami itu harus bisa mengayomi istrinya, harus bisa memahami istrinya juga, harus pengertian juga. Tidak boleh kalian itu cuek, karena kalau kalian cuek atau masa bodoh amat terus kalian mencarinya di luar, itu salah besar. Nanti masalah kalian itu tambah bertambah, karena sudah masalah anaknya sakit-sakitan, terus masalah suaminya itu selingkuh. Hancurlah seorang istri. Sudah banyak pikiran, ditambah lagi beban karena suaminya selingkuh. Hancurlah dunia ini guys, dan dia akan patah hatinya, dia akan terluka, dan keluarga itu pasti akan berantakan karena hidupnya tidak bahagia. Walaupun kalian itu banyak harta, walaupun kalian itu selalu bersama, namun kalau sudah ada pengkhianatan cintanya, dia akan runtuh hatinya. Jadi para lelaki, janganlah kalian itu untuk menyakiti istrinya, karena seorang istri itu sudah berkorban demi suami, rela dia melahirkan walaupun dengan taruhannya nyawa, dan dia akan berubah badannya karena sudah melahirkan. Namun kadang-kadang seorang suami itu tidak pengertian. Di saat sudah punya anak, badannya mulai beda, ada perubahan. Biasanya laki-laki itu menuntut kepengen badannya seperti dulu lagi, terus kepengen kelihatan istrinya tetap tampil cantik dan menarik. Sedangkan biasanya kalau sudah menikah ya guys, susah banget untuk mengembalikan badan tetap ideal, karena harus benar-benar ya guys menguras tenaga, yaitu kita harus fresh, pikiran juga tidak boleh banyak pikiran. Kalau kepengen badannya stabil lagi, yaitu ekonomi harus full, ekonominya itu tidak boleh kekurangan, karena nanti pikirannya banyak. Kalau kekurangan bisa-bisa gagal diet guys, karena diet itu guys sangat menyiksa aslinya guys. Jadi para suami itu harus mengerti, karena sudah lelah dan capek mengurus rumah tangga, terus suaminya menuntut ingin seperti gadis lagi ya guys, badannya bagus, terus kelihatannya jangan cepet tua. Itu perawatannya guys sudah mahal, terus
diet itu tidak boleh makan ini makan itu, harus bener-bener guys penuh kesabaran dan keikhlasan kalau kepengen diet seperti badannya seperti awal sebelum menikah. Itu susah banget guys. Makanya jadi seorang suami itu janganlah banyak menuntut. Kita itu harus menerima kalau sudah menikah ya itu pasti ada perubahan. Namun istri juga harus bisa tahu diri. Kalau kita sudah menikah, kita juga harus bisa mengontrol makanan. Jangan sampai kita itu nanti kegemukan terus badannya lebar, itu ya kurang bagus juga. Nanti dilihatnya itu kurang bagus. Karena biasanya kalau badannya terlalu gemuk itu guys, mukanya juga nanti kelihatan tua. Jadi kalian harus mengerti bahwa suami juga kepengen istrinya tetap cantik, tetap menarik, karena dia juga malu kalau punya istrinya tidak bisa merawat diri. Karena guys, laki-laki itu bangga kalau melihat istrinya tetap cantik, tetap awet muda. Dia bangga dengan teman-temannya bahwa dia itu istrinya tetap awet muda gitu guys. Karena aku sering mendengar ya guys, para suami itu kalau istrinya dipuji dengan kecantikannya dan awet muda, dia itu senang banget. Katanya kebanggaan punya istri awet muda dan pintar merawat diri gitu guys. Jadi biar kalian selalu disayang sama suami kalian, disayang sama pasangan kalian, kalian juga harus bisa merawat diri. Dan suami itu kalau kepengen istrinya tetap cantik, istrinya tetap menarik, istrinya tetap awet muda, yaitu kalian harus pintar cari duit. Karena di dalam rumah tangga itu duitlah nomor satu. Biar istrinya tetap cantik dan awet muda, yaitu duit. Jadi kalian harus pintar bisa cari duit biar rumah tangganya aman dan tentram. Itu guys, semoga aja pengalaman aku ini bermanfaat buat para lelaki. Kalau kepengen istrinya cantik, kalian harus tanggung jawab bisa menafkahi lahir dan batin. Jangan sampai kalian itu kekurangan menafkahi istrinya, karena nanti istrinya itu tidak bahagia dan mukanya cepat tua. Jadi kalau kepengen istrinya cantik, kalian itu harus pintar cari duit. Dan biar awet muda, kalian itu harus jamu setiap hari. Jamunya mudah banget guys, harganya murah, namun khasiatnya bagus banget nih. Manjakani itu guys bagus banget untuk mengencangkan vagina kalian, terus menghilangkan keputihan, menghilangkan bau tidak sedap. Dijamin kalian keluarganya harmonis terus dan bahagia terus, dijamin kalian disayang suami. Dan ingat ya, jamu manjakani itu kalau lagi datang bulan jangan minum ini ya guys, karena kurang bagus. Itu tidak boleh karena lagi datang bulan. Ini bentuknya kapsul guys. Satu hari itu 3 kali ya guys. Setiap minum itu 2 kapsul, pagi, malam, sore. Ini khasiatnya bagus banget guys, dijamin suami kalian puas dan akan nambah lagi. Ini benar loh guys, karena rasanya itu menggigit dan enak. Dan ini ya guys, nanti kalau cebok juga harus pakai manjakani juga guys, biar keset
dan tidak bau. Jadi dua-duanya itu perlu ya guys. Jamunya manjakani, ceboknya juga manjakani. Dijamin keluarga kalian akan harmonis terus dan awet muda. Aku ini guys umurnya 48 ya guys, dan sudah berpuluh-puluh tahun minum jamu ini. Alhamdulillah tidak ada efek sampingnya. Ingat ya guys, kalau minum manjakani jangan sering minum es, nanti becek. Terima kasih sudah menonton video aku.